Kecelakaan besar yang melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez di MotoGP Catalunya 2026 memunculkan perhatian serius terhadap reliabilitas sistem elektronik pada motor prototipe MotoGP modern. Insiden ini bukan sekedar kecelakaan akibat kehilangan grip atau kesalahan pengereman, melainkan indikasi kegagalan sistem kontrol tenaga, power delivery system, yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi di lintasan lurus. Pada lap ke-12, KTM RC16 milik Acosta mengalami penurunan tenaga secara mendadak ketika motor sedang berakselerasi penuh di main straight. Situasi tersebut menyebabkan perbedaan kecepatan ekstrim antara motor Acosta dan Ducati milik Alex Marquez yang berada tepat di belakangnya. Dalam kondisi slipstream dan kecepatan di atas 300 km per jam, waktu reaksi pebalap belakang praktis tidak cukup untuk melakukan manuver evasif ataupun pengereman darurat. Awalnya banyak pihak menduga terjadi engine blow up atau kerusakan internal mesin. Namun berdasarkan penjelasan Acosta dan konfirmasi awal dari manajemen KTM, sumber masalah justru mengarah pada gangguan sistem elektronik. Indikasi gangguan elektronik, KTM RC16. Motor MotoGP generasi modern sangat bergantung pada integrasi ECU, Electronic Control Unit, sensor throttle by wire, ignition control, traction control, engine braking map, hingga fuel management system. Ketika salah satu subsistem mengalami fault atau kehilangan sinkronisasi data, tenaga mesin dapat hilang secara instan, meskipun mesin tidak benar-benar mati. Acosta menjelaskan bahwa motornya tidak mengalami engine seizure maupun mechanical lockup. Mesin masih menyala, tetapi respons akselerasi hilang secara tiba-tiba. Dalam terminologi teknis, kondisi tersebut mengarah pada kemungkinan throttle by wire failure, ECU safety cut-off, sensor position error, power delivery interruption, ignition mapping fault, electrical harness malfunction, CAN bus communication error. Pada motor MotoGP, throttle grip tidak lagi terhubung langsung ke throttle body secara mekanis. Semua input gas diterjemahkan ECU menjadi perintah elektronik. Jika ECU mendeteksi data abnormal dari sensor throttle position, lean angle sensor, crank sensor, atau sistem keselamatan lainnya, ECU dapat memutus tenaga untuk mencegah kerusakan lebih besar. Masalahnya, di lintasan lurus dengan kecepatan maksimum, pemutusan tenaga mendadak menciptakan efek deselerasi ekstrim yang sangat berbahaya bagi rider di belakang. Kenapa lebih berbahaya dari mesin meledak? Dalam kasus engine blow up klasik, biasanya muncul tanda visual seperti asap putih, oli tercecer, atau suara abnormal, sehingga rider lain masih memiliki peluang membaca situasi. Namun pada electrical power cut, motor terlihat normal dari luar, tetapi kecepatannya turun drastis hanya dalam hitungan sepersekian detik. Rider belakang yang sedang memanfaatkan slipstream praktis kehilangan referensi visual terhadap perlambatan motor di depannya. Fenomena ini diperparah oleh turbulensi aerodinamika, blind spot akibat fairing besar MotoGP, reaction time manusia yang sangat pendek, kecepatan closing rate sangat tinggi. Jika motor depan kehilangan 40 hingga 60 km per jam secara mendadak, sementara rider belakang tetap full throttle, tabrakan hampir mustahil dihindari. Inilah yang diduga terjadi pada Alex Marquez. Ducati Desmosedici miliknya menghantam bagian belakang KTM RC16 dengan energi benturan yang sangat besar, hingga motor hancur berkeping-keping dan red flag langsung dikibarkan. KTM belum temukan akar masalah final. Manajer tim KTM, Aki Ajo, mengonfirmasi adanya electronic issue. Namun, investigasi telemetri dan data logger masih berlangsung. Dalam MotoGP, investigasi seperti ini biasanya melibatkan analisis ECU log, throttle trace comparison, fuel pressure data, ignition timing graph, sensor synchronization, battery voltage fluctuation, wiring integrity inspection. Karena sistem elektronik MotoGP sangat kompleks dan sebagian software berada di bawah kontrol Unified ECU, proses identifikasi fault bisa memakan waktu cukup lama. Kritik Pedro Acosta, masalah lama yang tak pernah tuntas. Hal paling serius dari insiden ini adalah pernyataan Acosta bahwa anomali teknis serupa disebut sudah terjadi selama bertahun-tahun tanpa solusi definitif. Komentar tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya intermittent electrical fault, random ECU anomaly, unstable sensor calibration, recurring software glitch, reliability weakness pada platform KTM RC16. Jika benar masalah ini bersifat recurrent, maka isu yang dihadapi bukan lagi sekedar crash biasa, melainkan reliability concern yang menyangkut keselamatan pebalap secara langsung. Sorotan terhadap race direction. Selain aspek teknis motor, Acosta juga mempertanyakan keputusan race direction yang tetap melanjutkan balapan melalui beberapa restart setelah serangkaian kecelakaan besar terjadi. Dalam perspektif safety engineering, kecelakaan akibat kehilangan tenaga mendadak di lintasan lurus termasuk kategori high risk incident karena sulit diprediksi rider lain,
tidak memberikan warning visual memadai, berpotensi memicu multi-bike collision, terjadi pada zona kecepatan maksimum. Karena itu, insiden Catalunya 2026 kemungkinan akan memicu evaluasi lebih serius terkait standar fail-safe elektronik MotoGP, monitoring real-time telemetry, warning sistem antar motor, prosedur safety restart, regulasi reliability elektronik di kelas Premier. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.